Baik. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari komedian. Kena sakit kanker, Nunung Sri Mulat jual barang berharga demi pengobatan. Komedian Nunung Sri Mulat tengah menghadapi cobaan berat. Nunung belum lama ini didiagnosis mengidap kanker oleh dokter. Sedihnya lagi, Nunung juga harus menjual sejumlah barang-barang berharganya untuk biaya pengobatan dan kebutuhan keluarga. Hal ini diakui Nunung saat menjadi bintang tamu di salah satu acara yang ada di stasiun televisi. Awalnya, Ruben Onsu bertanya, apakah benar Nunung menjual barang-barangnya untuk pengobatan dan juga kebutuhan keluarga? Istri Ian Sambiran ini lantas membenarkan hal tersebut. Di tengah kepiluannya setelah divonis menderita kanker, Nunung masih harus menjalani pengobatan untuk penyakit lainnya. Nunung mengaku harus mengecek kesehatan ke dokter setiap bulannya. Menurutnya rutinitas itulah yang membuatnya sampai stres. Berikut keterangan dari Nunung Sri Mulat. Jadi hasilnya akan keluar pada hari Sabtu besok jam 9 pagi. Mungkin awal dengar itu gimana sih Mbak Nunung, shock atau gimana? Aku dengar waktu ke rumah sakit itu aku nggak bisa apa-apa, aku cuma diem, cuma nangis keluar air mata, nggak ngomong apa-apa, cuma pikiran saya operasi kemo yang paling saya takutkan itu kemo gitu loh. Yang paling saya takutkan karena saya kan lihat keadaan kakak saya operasi 2 kali loh, kemo berapa tahun kakak saya berarti itu, dan saya ngelihat keadaan kakak saya gitu pada saat kemo gitu ya. Apakah saya harus mengalami seperti kakak saya, tapi aku masih punya harapan ya Allah, mudah-mudahan besok hasil biopsinya nggak mengarah ke situ walaupun sebetulnya kecil kemungkinan gitu loh. Tapi udah ada dokter udah menyarankan apa sih mungkin untuk lebih Kemarin gini ya, menjaga pola makanan udah mulai harus dijaga dulu. Satu, nggak boleh stres karena itu memicu banget. Stres itu memicu dalam 4-5 hari aja udah bisa naik stadium loh kalau stres. Kalau stres, kakak saya itu 4 hari stres aja naik satu stadium lagi, dan waktu cuma berapa. Kabar selanjutnya datang dari putri komedian Sule, yakni Putri Delina ingin rawat adik tirinya. Selebgram dan YouTuber Putri Delina ingin menjemput Bintang, adik tirinya. Bintang adalah anak sematawayang mendiang Lina Juwaidah dan Teddy Pardiana. Keinginan Putri Delina menjemput Bintang setelah Teddy Pardiana dinyatakan bersalah dan divonis 1,3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung terkait perkara penggelapan. Perkara tersebut diadukan oleh Rizky Febian, penyanyi yang juga merupakan kakak dari Putri Delina. Putri Delina ingin merawat dan mengasuh Bintang, adik tirinya. Putri Delina ingin merawat Bintang setelah Lina Juwaidah, ibunya, meninggal dunia. Saat ini ia bingung mencari keberadaan Bintang setelah Teddy Pardiana masuk penjara. Putri Delina pernah menghubungi Teddy namun tidak ada jawaban. Berikut wawancara dengan Putri Delina. Kalau untuk mencoba menghubungi khawatir nggak sih kok, karena kan ada beritanya sudah putusan kalau pernikahan atau enggak gitu. Kamu cuma mantau dulu nggak sih? mantau dong pastinya. Maksudnya kan dari Bintang kan adik Putri sendiri ya kan. Ya masa sih sebagai kakak khawatir. Pastinya Putri Putri sampai sekarang juga masih hubungin Om juga, cuma nggak boleh. Jadi kemarin sempat
orang di Bandung sempat ngabarin minta keperluan juga. Berarti nanti kalau untuk kebutuhan mah aman berjalan gitu ya, Putri. Cuma untuk bertemu dan mengambil atau bagaimana bertemu nggak ada akses gitu atau gimana Put? Belum ada sih. Kesulitan Kamalan untuk mengasuh diri internet selama pandemi ini apa ya? Kendala Kamalan untuk bisa mengasuh diri internet apa selain komunikasi apa itu Ketemu berarti ya? Iya. Ketemu. Terakhir kapan ya? Terakhir waktu ke Bandung. Kabar selanjutnya datang dari Ferry Irawan rela beres-beres rumah demi menyenangkan Vena Melinda. Keluarga mengungkit pengorbanan Ferry Irawan selama membina rumah tangga dengan Vena Melinda. Yang diungkit keluarga, Ferry ikut membantu mengerjakan pekerjaan domestik seperti beres-beres rumah. Ali juga mengungkit jika kakaknya itu juga menyayangi anak-anak dari Vena Melinda. Ferry juga disebut turut merawat Fania, anak bungsu Vena. Aris Satria melanjutkan, Ferry melakukan hal itu semata-mata hanya untuk menyenangkan dan membahagiakan sosok Vena Melinda. Berikut wawancara dengan keluarga Ferry Irawan. Untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin, kalau memang anak mami salah, Ferry salah, mami siap minta maaf atas nama Ferry. Suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan foto atau video. Ya, bisa foto, bisa video. Iya, enggak, artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia itu kan udah ya dari awal ketemu pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya Mas bisa ngomong sayang banget sama Vena. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini benar-benar sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu? Ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu jelek lah atau negatif lah. Kabar selanjutnya datang lagi dari Putri Delina yang kerap dijodohkan dengan Tarik Halilintar. Selebgram Putri Delina dijodohkan dengan Tarik Halilintar di media sosial. Warganet setuju jika Putri Delina dan Tarik Halilintar menjalin kisah cinta. Perjodohan itu terjadi setelah Putri Delina dan Tarik Halilintar membuat konten bersama untuk kanal YouTube-nya. Putri Delina tertawa mendengar perjodohan tersebut. Adik Rizky Febian itu kaget ketika tahu banyak fotonya bersama Tarik Halilintar muncul di dunia maya. Putri Delina pun menyadari bahwa Tarik Halilintar kini sedang menjalin kisah asmara bersama dengan Fuji. Maka dari itu, ia pun tak menghiraukan dengan isu perjodohan dari netizen. Berikut wawancara dengan Putri Delina. Awalnya dari mana ya? Udah telat soalnya janjian jam 8, udah setengah 8. Tadi kan janjinya sebentar doang ya? Iya kan? Gimana? Gimana cuma konten? Itu cuma konten, ya biasa namanya netizen. Dan biasa caption-captionnya jadinya
ini Putri aja kagetnya setiap buka mulut, hah, muka aku. Tapi ada komentar dari netizen juga yang menyinggung kakak itu. Kenapa sih kamu Yang ngena banget gitu loh. Ada sampai nggak kira-kira? Jujur Putri nggak baca-bacain. Karena Putri ya cuman kayak selewat aja kayak ngeliat loh kok jadi seperti ini. Padahal maksudnya waktu itu cuman konten biasa, gitu kan tiba-tiba netizen yang masing-masing. Ya. Berita terakhir datang dari Rizky Bilar yang berdamai bahkan hingga memeluk sang haters yang mengancam nyawanya. Aktor Rizky Bilar memilih untuk berdamai dengan hatersnya yang merupakan pria asal Aceh berinisial A. Sebagaimana diketahui bahwa Rizky Bilar sempat mendapatkan ancaman dari A saat ia mengunggah wajah A di media sosialnya karena melakukan ujaran kebencian. A lantas langsung merespon postingan Rizky Bilar dengan mengancam akan menganiaya Rizky Bilar. Tak tinggal diam, suami Lesti Kejora itu pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Setelah berdiskusi dan menyaksikan langsung permintaan maaf dari pelaku, Bilar pun akhirnya memutuskan untuk memaafkannya. Berikut wawancara dengan pihak Rizky Bilar. Mengenal saya, tapi ketika si tersangka melakukan pengancaman, bukan cuma saya yang terancam, tapi warga saya pun terancam. Maka dari itu timbul inisiatif dari saya untuk melakukan pelaporan ya. Namun pada akhirnya setelah bertemu dengan pelaku juga meminta maaf kepada saya. Hati nurani saya berkata bahwa saya juga manusia biasa, saya juga punya kesalahan dan kapasitas saya sebagai manusia adalah untuk saling memaafkan pada sesama. Namun kedepannya mudah-mudahan saya harap dengan maaf yang saya kasih tidak menjadikan ini membuat orang lain melakukan hal sama gitu. Karena pada dasarnya saya juga punya batas sabar dan ketika kedepannya mudah-mudahan semua orang, tidak hanya saya, juga pelaku bisa belajar untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih ya buat Bapak dan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik, rekan-rekan, ini baik. Halo selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari komedian. Kena sakit kanker, Nunung Sri Mulat jual barang berharga demi pengobatan. Komedian Nunung Sri Mulat tengah menghadapi cobaan berat. Nunung belum lama ini didiagnosis mengidap kanker oleh dokter. Sedihnya lagi, Nunung juga harus menjual sejumlah barang-barang berharganya untuk biaya pengobatan dan kebutuhan keluarga. Hal ini diakui Nunung saat menjadi bintang tamu di salah satu acara yang ada di stasiun televisi. Awalnya, Ruben Onsu bertanya, apakah benar Nunung menjual barang-barangnya untuk pengobatan dan juga kebutuhan keluarga? Istri Ian Sambiran ini lantas membenarkan hal tersebut.
Di tengah kepiluannya setelah divonis menderita kanker, Nunung masih harus menjalani pengobatan untuk penyakit lainnya. Nunung mengaku harus mengecek kesehatan ke dokter setiap bulannya. Menurutnya rutinitas itulah yang membuatnya sampai stres. Berikut keterangan dari Nunung Sri Mula. Tapi hasilnya akan keluar pada hari Sabtu besok jam 9 pagi. Mungkin awal dengar itu gimana sih Mbak Nunung, shock atau gimana? Aku dengar waktu ke rumah sakit itu aku nggak bisa apa-apa, aku cuma diem, bener-bener nangis, keluar air mata, nggak ngomong apa-apa, cuma pikiran saya operasi kemo yang paling saya takutkan itu kemo gitu loh, yang paling saya takutkan karena saya kan lihat keadaan kakak saya operasi 2 kali loh, kemo berapa tahun kakak saya berarti itu, dan saya ngelihat keadaan kakak saya gitu pada saat kemo gitu ya. Apakah saya harus mengalami seperti kakak saya, tapi aku masih punya harapan ya Allah, mudah-mudahan besok hasil biopsinya nggak mengarah ke situ walaupun sebetulnya kecil kemungkinan gitu loh. Tapi udah ada dokter udah menyarankan apa sih mungkin untuk lebih menjaga? Kemarin gini ya, menjaga pola makanan udah mulai harus dijaga dulu. Nanti satu nggak boleh stres karena itu memicu banget, stres itu memicu dalam 4-5 hari aja udah bisa naik stadium loh kalau stres. Kalau stres kakak saya itu 4 hari stres aja naik satu stadium lagi dalam waktu cuma berapa. Kabar selanjutnya datang dari putri komedian Sule, yakni Putri Delina ingin rawat adik tirinya. Selebgram dan YouTuber Putri Delina ingin menjemput Bintang, adik tirinya. Bintang adalah anak sematawayang mendiang Lina Juwaidah dan Teddy Pardiana. Keinginan Putri Delina menjemput Bintang setelah Teddy Pardiana dinyatakan bersalah dan divonis 1,3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung terkait perkara penggelapan. Perkara tersebut diadukan oleh Rizky Febian, penyanyi yang juga merupakan kakak dari Putri Delina. Putri Delina ingin merawat dan mengasuh Bintang, adik tirinya. Putri Delina ingin merawat Bintang setelah Lina Juwaidah, ibunya, meninggal dunia. Saat ini ia bingung mencari keberadaan Bintang setelah Teddy Pardiana masuk penjara. Putri Delina pernah menghubungi Teddy namun tidak ada jawaban. Berikut wawancara dengan Putri Delina. Kalau untuk mencoba menghubungi khawatir nggak sih, karena kan ada beritanya sudah putusan kalau pernikahan atau enggak gitu, kamu memantau juga nggak sih? Mantau dong pastinya. Maksudnya kan jadi Bintang kan adik Putri sendiri ya kan. Ya masa sih sebagai kakak khawatir. Pastinya Putri sampai sekarang juga masih tetap hubungin Om juga, cuma nggak boleh. Jadi kemarin sempat orang di Bandung sempat ngabarin minta keperluan juga. Berarti nanti kalau untuk kebutuhan aman berjalan gitu ya, cuma untuk bertemu dan mengambil atau bagaimana bertemu nggak ada akses gitu atau gimana pun? Belum ada sih. Kesulitan yang kamu alami untuk mengasuh diri Bintang selama pandemi itu kendala yang kamu alami untuk bisa mengasuh diri Bintang ini apa? Selain komunikasi apa itu? Ketemu berarti ya? Iya. Ketemu. Terakhir kapan ya? Terakhir waktu ke Bandung. Kabar selanjutnya datang dari Ferry Irawan, rela beres-beres rumah demi menyenangkan Vena Melinda. Keluarga mengungkit pengorbanan Ferry Irawan selama membina rumah tangga dengan Vena Melinda. Yang diungkit keluarga, Ferry ikut membantu mengerjakan pekerjaan domestik seperti beres-beres rumah. Ari juga mengungkit jika kakaknya itu juga menyayangi anak-anak dari Vena Melinda. Ferry juga disebut turut merawat Fania, anak bungsu Vena. Ari Satria melanjutkan, Ferry melakukan hal itu semata-mata hanya untuk menyenangkan dan membahagiakan sosok Vena Melinda. Berikut wawancara dengan keluarga Ferry Irawan. Untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya, bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin, kalau memang anak mami salah, Ferry salah, mami siap minta maaf atas nama Ferry.
suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan ya, akan menyebarkan foto atau video. Ya, bisa foto, bisa video. Iya, enggak, artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia itu kan udah ya dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya Mas bisa ngomong sayang banget sama Vena. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini benar-benar sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu? Ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu jelek lah atau negatif lah. Kabar selanjutnya datang lagi dari Putri Delina yang kerap dijodohkan dengan Tarik Halilintar. Selebgram Putri Delina dijodohkan dengan Tarik Halilintar di media sosial. Warganet setuju jika Putri Delina dan Tarik Halilintar menjalin kisah cinta. Perjodohan itu terjadi setelah Putri Delina dan Tarik Halilintar membuat konten bersama untuk kanal YouTube-nya. Putri Delina tertawa mendengar perjodohan tersebut. Adik Rizky Febian itu kaget ketika tahu banyak fotonya bersama Tarik Halilintar muncul di dunia maya. Putri Delina pun menyadari bahwa Tarik Halilintar kini sedang menjalin kisah asmara bersama dengan Fuji. Maka dari itu ia pun tak menghiraukan dengan isu perjodohan dari netizen. Berikut wawancara dengan Putri Delina. Awalnya dari mana ya? Udah telat soalnya janjian jam 8, udah setengah 8. Tadi kan janjinya sebentar doang ya? Iya nih. Gimana lagi? Gimana? Itu cuma konten. Ya biasa namanya netizen. Dan biasa lah caption-captionnya. Jadinya banget ini. Betul aja kagetnya setiap buka mulai. Hah? Muka aku. Tapi ada komentar dari netizen juga yang menyinggung kakak itu. Kenapa sih kamu yang ngena banget gitu loh. Sampai Ada nggak? Jujur Putri nggak baca-bacain. Karena Putri ya cuman kayak selewat aja kayak ngeliat loh kok jadi seperti ini. Padahal maksudnya waktu itu cuman konten biasa gitu kan, tiba-tiba netizen yang masing-masing ya. Berita terakhir datang dari Rizky Bilar yang berdamai bahkan hingga memeluk sang haters yang mengancam nyawanya. Aktor Rizky Bilar memilih untuk berdamai dengan hatersnya yang merupakan pria asal Aceh berinisial A. Sebagaimana diketahui bahwa Rizky Bilar sempat mendapatkan ancaman dari A saat ia mengunggah wajah A di media sosialnya karena melakukan ujaran kebencian. A lantas langsung merespon postingan Rizky Bilar dengan mengancam akan menganiaya Rizky Bilar. Tak tinggal diam, suami Lesti Kejora itu pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Setelah berdiskusi dan menyaksikan langsung permintaan maaf dari pelaku, Bilar pun akhirnya memutuskan untuk memaafkannya. Berikut wawancara dengan pihak Rizky Bilar. Menurut saya, tapi ketika si tersangka melakukan pengancaman, bukan cuma saya yang terancam, tapi keluarga saya pun terancam. Maka dari itu timbul inisiatif dari saya untuk melakukan pelaporan ya.
Namun pada akhirnya setelah bertemu dengan pelaku juga meminta maaf kepada saya. Hati nurani saya berkata bahwa saya juga manusia biasa, saya juga punya kesalahan, dan kapasitas saya sebagai manusia adalah untuk saling memaafkan pada sesama. Namun kedepannya mudah-mudahan saya harap dengan maaf yang saya kasih tidak menjadikan ini membuat orang lain melakukan hal sama gitu. Karena pada dasarnya saya juga punya batas sabar, dan ketika depannya mudah-mudahan semua orang, tidak hanya saya, juga pelaku bisa belajar untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menjaga lisannya, menjaga tutur katanya, gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih ya buat Bapak dan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.